Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Aisyah Sumroti. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT yang telah saya buat dengan materi zat gizi makro. Zat gizi makro atau bisa disebut mikronutrien adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang besar, di mana harus diasup setiap hari yang disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Jenis zat gizi makro. Jenis zat gizi makro memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama karbohidrat. Di antaranya sereal, umbi-umbian, jagung, hasil olahannya seperti mie, roti, dan gandum. Yang kedua, protein. Protein ini dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati diantaranya kacang-kacangan dan hasil olahannya tahu dan tempe. Protein hewani diantaranya daging, telur, dan ikan. Dan yang ketiga, lemak dibagi menjadi 3, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asin. Juga dibedakan tingkat kecenderungannya. Yang pertama, asam lemak jenuh, contohnya seperti mentega dan daging. Yang kedua, asam lemak tak jenuh, contohnya alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi hampir seluruh penduduk dunia. Setiap 1 gram dari karbohidrat mengandung 4 kilokalori energi. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Namun, sebagian besar karbohidrat didapatkan dari bahan makanan. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat berperan dalam menentukan karakteristik bahan makanan seperti rasa, warna, dan tekstur. Dalam tubuh, berperan dalam mencegah timbulnya ketosis atau pemecahan protein tubuh yang berlebihan, sehingga akan mencegah kehilangan mineral dan membantu metabolisme lemak dan protein. Fungsi lainnya yaitu karbohidrat adalah salah satu sumber energi utama, penghemat protein atau protein spare, regulasi metabolisme lemak, dan melancarkan ekskresi sisa makanan. Defisiensi dan kelebihan karbohidrat. Jangka panjang defisiensi karbohidrat gizi akan berkurang, seperti bayi, anak-anak, balita, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan, karena di masa itu masa pertumbuhan yang sangat pesat, karena sangat diperlukan kebutuhan karbohidrat yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, begitu juga dengan remaja dan dewasa. Kelebihan karbohidrat seperti karies gigi, menurunkan asupan zat gizi lain, obesitas, serat terlalu banyak akan menyebabkan penyerapan mineral. Konsumsi alkohol akan menyebabkan proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Protein. Protein merupakan komponen fungsional dan struktural utama sel-sel tubuh. Sebagaimana fungsinya merupakan zat pembangun, yaitu membangun jaringan-jaringan yang aus yang telah rusak. Juga merupakan semua enzim zat pembawa dalam darah, matriks intraseluler, dan sebagian besar hormon tersusun atas protein. Dan protein menyusun sekitar 20% dari berat badan normal orang dewasa. Fungsi protein.
Fungsi protein yaitu memperbaiki jaringan tubuh yang aus terpakai atau katabolisme, membangun jaringan baru atau anabolisme terutama pada periode pertumbuhan janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dan kehamilan. Selain karbohidrat, protein menghasilkan energi di mana 1 gramnya 4 kilokalori energi. Berperan dalam berbagai sekresi tubuh yaitu dalam enzim dan hormon. Mengatur fungsi osmotik antar berbagai cairan tubuh jika kekurangan menyebabkan oedema. Mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan. Defisiensi dan kelebihan protein. Defisiensi protein bisa menyebabkan permasalahan pertumbuhan, yaitu terjadinya gangguan pertumbuhan yang biasa terjadi pada balita, yaitu seperti kwashiorkor, kekurangan kalori protein, dan busung lapar. Kelebihan protein sama dengan karbohidrat, yaitu obesitas. Karena terjadinya penumpukan dalam tubuh yang berakibat terjadinya penyakit-penyakit atherosclerosis di masa yang akan datang. Lemak. Lemak juga salah satu sumber energi utama, mengandung 9 kilokalori energi setiap 1 gramnya. Lemak dan minyak berperan dalam menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan jumlah energi, dan menambah lezatnya makanan. Fungsi lemak. Lemak menghasilkan energi, membangun atau pembentukan struktur tubuh, protein spare, menghasilkan asam lemak esensial, pembawa vitamin larut dalam lemak, fungsi lainnya, pemberi cita rasa dan pengemulsi. Kecukupan dalam lemak. Kontribusi energi dari lemak tidak lebih dari 25%, konsumsi energi dari asam lemak jenuh tidak lebih 10%, konsumsi PUFA minimal 3% dari indeks energi, konsumsi asam lemak tidak jenuh trans tidak lebih 2% dari indeks energi. Defisiensi dan kelebihan lemak. Defisiensi lemak akan mengurangi ketersediaan energi sehingga terjadi katabolisme protein dan terganggunya pertumbuhan. Kelainan pada kulit, pada balita terjadi luka, eksematos pada kulit. Kelebihannya yaitu obesitas, peningkatan kadar lemak darah, dan kanker. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.